Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruqi wal uzwan. Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan persaudaraan dan melarang untuk perpecahan. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian yang saya hormati serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Sampurasun, selamat malam. Cerita tentang ketahanan keluarga. Yang pertama, Neng Atik Sartika dari Cianjur, Kepala Bidang K3 Ketahanan Keluarga. Ki, tolong agak diperdalam tentang ketahanan keluarga ini. Yang kedua, Ibu Harti, Ketua Pos KB atau pengurus Pos KB di Kota Madia Bandung. Ya, si Nelly Tea, Ibu Cen. Baik, senang saya juga Ki kalau sudah dibahas tentang ketahanan keluarga. Sekali lagi bahwa Aki membahas ketahanan keluarga ini adalah dari aspek pakemnya, dari aspek payungnya. Karena orang yang bertanya, kok cerita ketahanan keluarga tiba-tiba BKR, tiba-tiba BKL, tiba-tiba UPPKS. Itu makanya kita bekelin ya kawan-kawan kita di lapangan. Kita juga tahu bahwa ketahanan keluarga itu luas sekali, makanya kita tinjau dari beberapa aspek. Pertama, kita meninjau dari aspek agama, ya, agama Islam terutama yang kita tahu. Pertama adalah kita diperintahkan di surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 228. Di situ ya, hak istri, hak suami, kedudukan istri, kedudukan suami. Yang kedua, kita juga belajar dari hadisnya ilmu hakim, ya, dari Syekh Muawiyah itu juga sudah disampaikan. Kemudian kemarin kita berbicara tentang pandangan budayanya. Budayanya juga kita banyak yang mendorong tentang ketahanan keluarga. Sampai Aki ceritakan bahwa ada lagu ketahanan keluarga dan ada lagu Istri Tumarima. Silakan ya. Itu tidak masuk YouTube katanya, itu mah nggak apa-apa. Ini hanya untuk di kita saja, di dongeng kita ini. Nah sekarang Aki juga sudah membahas tentang kenapa ya 8 fungsi sampai bisa mengentaskan kemiskinan. Kita sudah. Nah sekarang kita akan berbicara tentang aspek kemasyarakatan. Dalam aspek kemasyarakatan ini adalah, lihat yang pertama, masyarakat atau lingkungan ini kemana arahnya. Pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga kita. Apakah dia itu ya mendorong ketahanan atau merusak tatanan? Karena lingkungan ini akan sangat mempengaruhi kepada kita. Struktur masyarakat yang kita inginkan adalah yaitu kita ingin membangun dari individunya, ya, yaitu kita membangun dari syakhsiyah thayyibah. Kenapa sekarang kita gencar menurunkan stunting? Karena itu adalah salah satu yang tidak akan menjadi syakhsiyah thayyibah. Individu yang baik, kan begitu. Kalau individu-individu di dalam keluarga itu baik, bapak baik, ibu baik, anak baik, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang baik, yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang tentram, keluarga yang penuh rahmat, keluarga yang bahagia sejahtera menurut versi kita. Jadi syakhsiyah thayyibah menjadikan keluarga sakinah. Keluarga sakinah, nah ini keluarga A sakinah, keluarga B sakinah, keluarga Aki sakinah,
keluarga Pak Kadis Ciamis Sakinah, Kadis Kuningan Sakinah, maka akan menciptakan adalah masyarakat marhamah, masyarakat yang sageuleuh, saigel, sabobot, sapihanean, masyarakat yang seia, sekata, senasib, sepenanggungan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama diinggil, sapapait sama manis, samanah, satanaga, samiu, sabilulungan, ngawujudkeun pangwangunan. Bahasa dalangnya keluar ya. Nah itu masyarakat marhamah. Bila itu masyarakatnya marhamah, masyarakat Jawa Barat marhamah, masyarakat Jawa Tengah marhamah, masyarakat Sulawesi Utara marhamah, maka Republik Indonesia ini akan menjadi Qaryah Thayyibah yang mengarah kepada baldah thayyibah waradun ghafur. Ini yang kita rasakan. Jadi sekali lagi bahwa ketahanan keluarga menjadi fondasi tentang pembangunan bangsa. Begitu. Kita harus ingat. Kita sekali lagi akan mengatakan bahwa kita tidak disuruh membuat keluarga yang kaya raya. Di situ ada aspeknya. Coba kita pelajari. Pertama di keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera pada alinea terakhir itu hanya menyebutkan adalah memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antar anggota keluarga, artinya di intern, dan yang kedua antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Jadi kalau di masyarakat, di keluarganya berbudaya, di keluarganya rukun, pasti keluarganya juga akan lebih bagus lagi. Begitu ya, itu yang pertama. Sehingga kita menciptakan keluarga itu adalah keluarga yang multidimensi, keluarga yang dari seluruh aspek. Tidak hanya cerita tentang cerita tentang ekonomi, tidak. Makanya kita kan ada 4 tuh yang kita pilarkan itu. Ikan patin, ikan peda, dimasak enak bumbunya. Jangan kawin muda-muda, sangat banyak resikonya. Itu persiapannya, mendorongnya, PKBR-nya. Setelah kawin kita itu kan bumbu masak tuk cemilan, ada tomat dan merica. Atur jarak kehamilan agar sehat dan ceria. Dan jangan lupa ikan lohan di dermaga katak melompat ke sawah. Ketahanan keluarga harus mantap, tidak goyah. Dan yang terakhir adalah Tanjung Pandan banyak coklat, super mie dengan ketupat. Pendapatannya meningkat, ekonominya terangkat. Itulah keluarga sejahtera, keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan sah. Kita ciptakan lagi keluarga yang berkualitas, tidak hanya ekonomi. Di keluarga berkualitas memang nomor 1 sejahtera dulu, tapi kesananya sehat, ya, maju, mandiri, berwawasan ke depan, punya anak ideal, ya, harmonis, bertanggung jawab dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang dimaksud oleh Aki. Sekarang sudah lengkaplah. Keluarga sejahtera itu mempunyai payung agama, mempunyai payung budaya, mempunyai payung program pemerintah dengan 8 fungsi. Dan yang terakhir adalah keluarga sejahtera atau ketahanan keluarga ini adalah yang juga dipengaruhi oleh lingkungan dan masyarakat yang sangat baik. Jadi baru dari situ kita cerita BKB kenapa, BKR kenapa, BKL kenapa, UPPKS kenapa. Jadi meureun urang teh ya harus jadi konselor, harus jadi ustad lah, harus jadi psikolog lah, harus jadi apalagi budayawan lah. Itulah petugas mulianya, petugas bangga kencana. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan manfaatnya dirasakan sampai kepada 7 keturunan. Karena kita kalau berhasil membangun keluarga yang sejahtera ini, 7 keturunan tepuk tangan, kata Pak Haryono. Tapi kalau tidak gagal, 7 keturunan mengutuk kita di akhir nanti. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.